Shalom Bapak Ibu, senang boleh jumpa lagi bersama saya Pendeta Rusli Monoarfa. Dan hari ini saya berada di kediaman salah seorang tokoh, boleh dikatakan begitu, karena beliau ini adalah seorang praktisi hukum, berkarir tentu di dunia hukum ya, dan juga beliau adalah seorang yang sungguh sangat mengasihi Tuhan. Bahkan di dalam profesinya sebagai seorang ahli hukum juga aktif dalam pelayanan, baik itu di persekutuan maupun juga di gereja. Nah, siapakah beliau? Saya akan perkenalkan ke Bapak Ibu semuanya, yaitu Bapak Martin Basiang. Shalom Pak. Shalom. Apa kabar? Puji Tuhan, baik. Sehat ya? Puji Tuhan. Luar biasa. Sudah umur berapa Pak? Bulan Maret ini kalau Tuhan kehendaki 85 tahun. Wow. 85 Tepatnya tahun. tanggal berapa itu Tanggal ya? 27 Maret 1938. Wow, luar biasa ya. Jadi 27 Maret usia mencapai 85 tahun. 85 tahun. Apa rahasianya masih sehat seperti ini? Tubuh kita ini kan bait Allah. Oke. Nah, di dalamnya ada Roh Allah tuh. Roh Allah itu maunya supaya tubuh ini sehat dan kudus. Oh. Ya, jadi apapun yang kita pikir, apapun yang kita lakukan dicatat itu. Dicatat, baik. Jadi itu yang membuat kita supaya takut akan Tuhan. Amin. Nah, Alkitab bilang kan 70, kalau kuat 80. Ya. Tentu di masa 70 ke 80 atau bahkan sekarang 85, apa yang terasa mulai berkurang dalam tubuh? Ya, tentu tubuh yang terasa ya, tapi rohani tetap penuh. Masih kuat. Masih kuat. Tubuh tentu sedikit berkurang, tapi kita harus latih terus sebab tubuh ini bait Allah. Betul. Ya tuh. Jadi kita harus kalau bisa bergerak terus, jadi otot dan otak gitu. Oh, haleluya. Ya, otot dan otak ya Bapak Ibu. Harus jalan terus. Iya. Nah, jadi sampai sekarang masih bisa bawa mobil supaya bisa konsentrasi. Oh, masih ya? Masih bawa mobil. Sekarang masih aktif juga ya? Masih aktif yang mana? Maksudnya? Di pekerjaan? Oh, masih sekarang masih ikut sebagai arbiter, itu hakim untuk mendamaikan orang. Itu lebih alkitabiah. Oh, lebih alkitab. Alkitab katakan harus mengejar perdamaian ya, kedamaian. Kejarlah kedamaian. Berbahagialah orang yang mendamaikan orang karena disebut anak-anak Allah. Wow, luar biasa. Lebih alkitabiah. Iya. Berlawanan dengan saya kan pensiunnya kejaksaan. Oh, kejaksaan. Terakhir jaksa agung muda. Jaksa agung muda. Tetapi memang orang lihat kejaksaan itu menuntut, tapi sebetulnya dia mewakili negara untuk menegakkan keadilan. Ya, jadi pernah sedikit terganggu setelah membaca Alkitab bahwa jangan engkau menuntut supaya kau tidak dituntut, jangan kau menghakimi supaya kau tidak menghakimi. Sempat mengganggu pikiran toh. Waktu sudah kejaksaan sampai kirim surat kepada orang tua, Pak, ini mungkin saya akan tinggalkan kejaksaan ini karena rasa kurang enak. Bapak saya diam aja. Diam aja. Tapi setelah saya lihat dari jendela kamar saya waktu Kajari di Medan ya, itu ada tahanan lebih dari 10 orang satu rantai. Satu rantai, anjing aja satu tali. Ini satu rantai 10 orang. Itu tidak alkitabiah saya lihat ini ya, tidak. Jadi, rupanya di sini memang Tuhan kasih supaya bagaimana kita menegakkan orang secara. Saya panggil, suruh kasih keluar rantainya, panggil yang kira-kira yang bisa bertanggung jawab, tidak usah dirantai. Ya, tapi dia harus bertanggung jawab. Ya, dan akhirnya kita tidak kasih makanan yang biasa buat tahanan, kasih makanan dari yang biasa kita makan juga dari kantor. Ya, gitu. Itu luar biasa. Jadi Bapak memang berkarir di bidang hukum di kejaksaan ya. Kejaksaan. Sejak kapan sebagai pegawai negeri? Sejak tahun 63. Sejak ya, bisa diceritakan karir sejak awal? Oh, 63 masuk di Kejaksaan Negeri Palembang. Waktu itu kan
sarjana hukum masih jarang ya. Jarang. Jadi peralihan dari Mister in the Rechten kepada SH. Ya, Mister in the Rechten namanya dulu tuh MR. Mister in the Rechten itu sarjana hukum. Oh, sarjana hukum ya. Jadi peralihan. Jadi di Palembang tugas kurang lebih 5 tahun ya. 5 tahun di sana dari tahun 63 sampai 66. Berapa tahun? 3 tahun lebih ya. Jadi mulai bekerja, tentu sekolah Fakultas Hukum dulu ya. Ya, Fakultas Hukum di Fakultas Gajah Mada. Gajah Mada. Ya. Oke, UGM ya. Masuk Gajah Mada tahun 57. Tamat 63. Langsung masuk kejaksaan dan tidak dipakai tes lagi kalau masuk kejaksaan waktu itu karena masih dibutuhkan kali ya. Oh, sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan dan umumnya kita waktu itu masih murni menghadap beberapa asisten baru ke dosen. Dan itu oral. Oral ya, bukan tertulis. Kalau tertulis kan bisa nyontek. Iya. Oral. Ya, jadi itulah. Di Kejaksaan Negeri Medan pindah ke Kejaksaan Tinggi. Kejaksaan Tinggi tidak lama diangkat menjadi Kabak Sospol dan asisten intelijen. Asisten intelijen. Waktu jaksa tingginya ini serah terima, sempat jadi pejabat sebentar. Pejabat jaksa tinggi sebentar. Padahal itu ya masuk di situ kok bisa jadi pejabat jaksa tinggi di situ juga. Nah, dari sana pindah jadi Kajari di Pontianak. Nah, Pontianak masa kacau betul-betul itu lagi ya tahun 66 ya. Tahun 66 tapi saya baru lahir itu. Ya, tapi ya tapi saya sudah kawin di sana. Kawin juga anak seorang jaksa agung muda. Nah, nama mertua saya itu Mr. Zainal Abidin, mantan jaksa agung muda juga. Mantan jaksa agung Orang muda. mana? Orang Palembang. Palembang ya. Ya, orang Palembang. Tapi ibu mertua saya itu orang Makassar, Belgia. Orang Makassar, Belgia. Nah, istri pertama saya di sana ya. Jadi istri pertama bernama Mariati Zainal. Mariati Zainal. Kok ada istri pertama, ada istri kedua? Nah, setelah meninggal. Oh, begitu ya. Jangan sampai Bapak Ibu di luar sana mulai mikir gitu. Setelah meninggal. Jadi kami 8 tahun pergumulan, 8 tahun pelayanan. Ya, istri saya itu setelah 8 tahun dia baru bergumul dan bisa menjadi pelayan. Jadi pelayan dan bahkan memenangkan juan. Tapi kan orang itu orang Palembang ya. Waktu bernikah apakah udah Kristen? Nah, ini bisa diceritakan ya. Jadi waktu saya mau nikah, mertua saya tanya tuh. Nah, saya bilang saya tidak bisa kawin Islam. Iya. My father is kerkerat. Bapak saya adalah kerkerat ya, penatua. Dan juga saya tidak mungkin untuk melepaskan iman saya. Dibilang begini, you understand the mother. Kau punya calon ibu ini, dia juga sampai sekarang Kristen. Ya, dia juga sampai sekarang Kristen. Buat saya itu tidak masalah. Ibu mertua itu? Ya, ibu mertua. Dia sampai sekarang dia Kristen. Dan kebetulan calon istri ini Islam. Gitu? Terserah kamu, dia mau ikut kau atau ikut dia, itu terserah kalian. Tidak ada masalah. Luar biasa ya? Luar biasa, betul. Dan kami nikah itu hari Sabtu. Besok Minggu kedua kami masuk gereja. Masuk gereja. Ya, banyak yang keberatan jaksa-jaksa itu. Ya, banyak yang keberatan toh. Masa sudah, tapi karena mertua saya boleh, anggaplah ini suatu memberikan kepada kaisar apa yang kaisar punya. Wah, ini hebat. Kalau itu prinsip saya ikuti, saya bilang. Ya. Jadi menikahnya memang sudah Kristen ya. Di mertuanya mertua saya kan Kristen, tapi waktu itu istri saya belum Kristen. Oh, belum. Jadi menikahnya masih masing-masing. Ya, 8 tahun masih Islam. 8 tahun baru dia
Jadi kami hidup hanya 8 tambah 8, 16 tahun. 16 tahun. Jadi saya dengan dia suami istri cuma 18 tahun. Jadi menikah, kemudian 8 tahun kemudian baru beliau Masuk. menerima Yesus sebagai Tuhan Ya, dan dan Juru dia Selamat. diperbandingkan dia Gereja Paulus. Gereja Paulus GPIB ya. Paulus. Ya. Setelah kita pindah dari Pontianak ya. Pontianak, oke. Ya gitu. Jadi 4 tahun setelah saya menduduki 4 tahun, ya ini istri saya yang Oh, sekarang jadi kan. sebentar, potong cerita dulu. Jadi beliau waktu menikahnya istri pertama orang Palembang ini ya, 8 tahun kemudian baru menerima Yesus. Ya. Kemudian 8 tahun itu melayani. Makanya nih. Ya, 8 tahun kemudian baru meninggal. Enggak, jadi 8 tahun itu aja 8 tahun masih lama. Sebegitu dia masuk Kristen. Kristen, karena dia sudah mendalami juga, dia belajar dulu dengan mendalami itu. Oke. Setelah dia mendalami baru dia bersaksi. Dan banyak jiwa-jiwa. Saya saja masuk salon dia bisa cerita begitu, Ya. orang kok jadi menangis sendiri. Oh, Ya. oke. Jadi berarti dia karena dia alami, dia punya bahwa dia merasa sejahtera, mendapat suatu kepastian Iya, keselamatan. anugerah ya. Menurut imannya ya, ada kepastian keselamatan. Jadi menurut imannya yang baru, Iya. kira-kira begitu. Kemudian meninggalnya Meninggal sakit. sakit. Ya itu sakitnya juga ya mungkin ada semacam kanker ya, tapi meninggalnya dia di Singapura. Oke. Di Singapura. Jadi waktu hebatnya itu pagi-pagi, soalnya dia sudah lemah sekali. Pagi-pagi saya tertidur, saya jaga di rumah sakit. Saya tertidur, tahu saya dengar dia ngomong sendiri, rupanya dia berdoa. Ya berdoa. Saya bangun, Pak, mari kita berdoa sama-sama. Ya kita baca Alkitab dulu ya. Kita baca dari Mazmur 133. Ya. Sungguh alangkah Ya, baiknya dan indahnya ya. apabila saudara diam bersama dengan rukun. Ya. Ya. Jadi kami berdoa, kami bernyanyi, ya. Habis menyanyi mau dimandikan suster, dilihat ke atas, dilihat terus ke atas sampai hilang, sampai hilang. Saya tutup matanya. Bayangkan habis berdoa, habis baca Alkitab, habis bernyanyi sama-sama, terus Tuhan angkat. Kan jarang terjadi. Iya, itu luar biasa ya, Tuhan jemput ya. Nah, kemudian beberapa tahun kemudian menikah lagi dengan istri kedua. Setelah 4 tahun toh, Ya. cukup lama tuh 4 tahun. Iya, 4 tahun. Ya. Ya. Dan itu pun berbulan, ya. 4 tahun dengan ibu yang sekarang yang Iya. you sudah kenal, Iya. ya. Iya. Sudah lama you kenal. Jadi kami sama-sama majelis. Majelis Jadi ya. kita ketemu jadi sebagai hamba Tuhan, sama-sama majelis di gereja GPIB. Oke, luar biasa. Dia sudah lama majelis juga di gereja Paulus. Hah. Nah, setelah pindah ke Pondok Indah, saya juga dipindah di Pondok Indah. Sama-sama kita majelis di situ, ya Tuhan pertemukan di situ lah. Oh, luar biasa ya. Jadi akhirnya menikah dan terus melayani Tuhan. Nah, tadi ada kepotong tadi mengenai karir ya. Dari pertama di Kejaksaan Palembang ya, kemudian pindah Pontianak. Kejari, kepala Ya, kejaksaan. udah Kejari ya. Ya. Kepala Kejaksaan Negeri ya, Pontianak, terus kemana lagi? Di sana 6 tahun paling 6 lama. tahun. Nah, Paling lama. Gubernurnya masih orang Daya itu ya, apa namanya? Ya lupa saya namanya. ya. Jadi 6 tahun di situ, baru pindah ke Kejaksaan Agung. Pindah ke Kejaksaan Agung bidang operasi. Ya, bidang operasi. Dan di sana bidang operasi pindah lagi, pindah ke Manado. Manado. Ya, sebagai wakil jaksa tinggi. Oke. Jadi wakil jaksa tinggi. Sana wakil jaksa tinggi sudah dengan istri sekarang. Terus pindah jadi Kajati jaksa tinggi di NTT.
Di NTT baru pindah ke Bali, ya, Jaksa Tinggi Bali. Nah, di Bali baru masuk lagi ke Kejaksaan Agung, ya. Nah, tapi di tempat-tempat ini pelayanan itu, di sana betul-betul kita mulai saya memegang pimpinan di kejaksaan di daerah. Saya haruskan mereka setiap Senin sebelum masuk minggu baru harus ada ibadah, ya, yang Islam, yang Kristen, ya. Jadi saya haruskan itu dengan catatan bahwa kita ini satu kali juga akan menghadapi takhta peradilan Tuhan. Kita sering menuntut, tapi satu kali kita akan menghadapi takhta peradilan Tuhan. Dan kehidupan itu sangat singkat, ya. Apa yang kita pikir itu masuk semua, ada dicatat di kitab kehidupan, ya. Kitab kehidupan dan kitab peringatan. Iya. Ada kitab peringatan dalam hal itu dan ada kitab kehidupan. Nah, jadi itu terbawa terus dimanapun ditaruh. Bertugas, dimanapun bertugas, ya. Harus ada kebaktian pagi. Ya. Medan juga setelah pindah, ya. Setelah pindah ke Kejaksaan Agung kan ada kesempatan ke luar negeri, ditugaskan Jaksa Agung untuk ada bikin mendalami perbandingan hukum antara kejaksaan Belanda dengan kejaksaan Indonesia. Ada bukunya sebenarnya, tapi bahasa Belanda itu. Jadi head profil van het Openbaar Ministerie in Nederland dan Indonesia, ya. Profil dari kejaksaan Belanda dan Indonesia itu ada bukunya. Nah, dari sana kembali baru Jaksa Tinggi di Kajari di Medan. Baru Kajari lagi, ya. Kajari di Medan. Nah, itu waktu itu masih dengan ibu yang lama. Masih ibu lama, ya. Jadi meninggalnya masih. Jadi meninggalnya kan setelah kembali baru bukan yang pindah pertama kali, ya, enggak. Iya. Jadi dia masih ikut ke Belanda, ya, dengan Maya. Maya itu naik kelas di Maya di Den Haag. Ya, sekolah di sana. Sekolah di sana. Berapa tahun di sana? Enggak sampai setahun. Enggak sampai setahun. Saya kebetulan ada peristiwa RMS, toh. Oh iya. Kita punya konsulat di Kaping, di beset oleh RMS, dan juga itu kereta api juga dibajak. Dibajak. Ada 2 peristiwa itu RMS. Nah, dari situ karena saya ditugaskan oleh kejaksaan untuk perbandingan, akhirnya double oleh kita punya Dubes Sutopo Yono. Ya, saya ditugaskan sebab ini tidak boleh keluar dari pegawai-pegawai karena diburu oleh RMS. Jadi saya ditugaskan untuk menghadiri rapat di kamar di DPR-nya mengenai RMS. Nah, di situ ya pokoknya saya catatlah apa yang saya catat. Kirim sama Jaksa Agung, kirim sama Dubes. Nah, dari sana pulang ke Indonesia, ya. Setelah hampir setahun kembali ke Indonesia, baru itulah ke Kajari Medan dengan istri pertama. Nah, habis Kajari Medan 3,5 tahun loh. 3,5 tahun Kajari Medan, baru masuk di Kejaksaan Agung. Nah, di Kejaksaan Agung ya menjadi pengawas, tapi masuk bidang operasi dulu. Dan masuk bidang operasi di situ mendapat kesempatan yang kurang enak. Saya harus ditunjuk sebagai jaksa mengadili seorang kolega saya, padahal kita sama-sama lagi pendidikan di Ragunan. Ragunan kan ada, tidurnya berdampingan. Ya, dia asisten Kejati DKI, saya kabak operasi di Kejaksaan Agung. Ya, jadi saya disuruh jadi penuntut umumnya, dia terdakwa. Waduh. Itu hal yang enak, dan itu memang caranya kita menghadapi dengan tidak melanggar peraturan.
Iya. Padahal sahabat, sahabat. sama-sama seprofesi, Selesai Bapak Presiden. jaksa. Jaksa. Jadi ini jaksa menuntut jaksa. Ya, jaksa menuntut. Saya itu paling kurang enak, tetapi karena tugas kita laksanakan. Jadi ya selama saya periksa dia, saya tidak masukkan tahanan di depan. Kita ada tahanan sendiri kan? Ada tahanan sendiri. Ruangan tahanan. Ya dia tahan di situ lah. Sampai kurang lebih ya sampai hampir 1 tahun baru saya ajukan ke pengadilan. Karena pemeriksaan lama-lama. Dengan catatan waktu saya ajukan ke pengadilan, ini hakimnya adalah bekas hakim dari Pontianak, anak buahnya Bismar Siregar, namanya Anton, orang Melayu, ya. Saya bilang sama dia, Anton, saya ajukan ini kolega, harus kita tuntut, saya tuntut 2 tahun, you terserah. You terserah. Tapi saya sampaikan sama dia bahwa sudah ditahan 1 tahun. Berarti berpikir dia bahwa saya dalam hati kalau bisa dituntut 1 tahun supaya langsung keluar. Ya toh. Tapi saya tidak mau bilang sama dia, itu tidak boleh. Ya, etika tetap kita pertahankan. Nah, akhirnya terjadi hal begitu. Nah, setelah lama-lama saya tugas di Kejaksaan Agung. Itulah ditempatkan jadi wakil jaksa tinggi di Manado baru ya. Nah, dari sana baru jaksa tinggi di NTT, baru Bali. Nah, di tiap tempat itu kita adakan Natal. Natal pegawai. Dan herannya di Bali belum pernah ada Natal di kantor toh. Belum pernah ada Natal di kantor. Jadi 2 tahun lebih saya di situ. Jadi kita adakan Natal karena banyak juga orang Kristen yang datang, tuh banyak orang Batak, orang Manado, ya. Jadi yang ini datang juga, yang orang-orang Bali, Kristen, ya? orang Bali, orang Bali yang masih Bali, orang Bali. Nah di situ kesempatan kita menjelaskan toh, bahwa kalau di Bali ini ada Brahmana, Trimurti atau apa namanya ya, Brahmana, Wisnu dan Siwa toh. Nah, kita juga ada Brahma itu kan bahan pencipta, pemelihara kan Wisnu. Nah, kalau ini beda, kalau itu pemeralina, Siwa itu perusak. Kalau ini penyelamat, juru selamat. Nah ini yang kita rayakan sekarang saya bilang toh. Mereka kan takut sekali kepada Siwa, sebab di Siwa itu mereka supaya dibujuk-bujuk supaya jangan jangan murka ya. Jangan murka, bahkan banyak. Oke, itu iman mereka. Nah, dari beberapa tempat yang Bapak ditempatkan oleh kejaksaan, ya, Kejaksaan Agung atau Kejaksaan Tinggi, di mana yang paling berkesan? Semua berkesan. Semua berkesan. Semua berkesan. Dan tidak kita memilih tempat di mana kita berada, kita melayani. Di situ kita ajar mereka bahwa kepemimpinan melayani. Saya datang di sini untuk melayani kalian. Olehnya kalian kita sama-sama kerja sama ya, kita saling bantu-membantu. Olehnya istri saya juga ini melihat kesehatan pegawai ya, pegawai ada yang misalnya di NTT itu ada sakit TBC atau apa itu, tapi karena dia punya lantai itu tidak di beton, di semen ya. Nah di sana ada pabrik semen. Ya kita minta untuk kita beli dengan murah. Mereka murah, dia kasih aja. Jadi betul-betul jadi berkat ya. Semua pegawai dapat untuk dibikin baik rumahnya. Ya, semua pegawai. Jadi dalam kondisi ada kebetulan kita di Kejaksaan kan ada juga namanya dana taktis toh. Ya, kita kasih makan mereka dengan dana itu. Apalagi waktu di Medan ya, di Medan kan dana taktisnya cukup besar karena banyak perkebunan toh yang memberikan kepada Muspida. Nah, belum dikasih makan di Kejaksaan Agung, kita sudah kasih makan di Medan. Boleh tanya mereka semua. Mereka cepat-cepat datang. Ya supaya bisa mandi karena semua kita bikin kayak salon dia punya toh. Nah, kasih makan. Ya. Jadi mereka rajin malah pulang malah sore. Ya. Jadi itu bagaimana kita melayani mereka supaya bisa juga saling melayani. Jadi dengan profesi Bapak sebagai seorang jaksa, tapi juga melayani Tuhan. Ya. Sebab jaksa ini kan
nggak enak ya. Pekerjaannya menuntut. mendakwah, Ya. iya kan? Menuntut mendakwah, Ya. iya kan? Tapi ya Bapak lakukan itu sesuai dengan tentu dengan nilai-nilai Alkitabiah juga ya. Ya. Nah, dalam melayani Tuhan, dalam pekerjaan yang Bapak tekuni sebagai seorang ahli hukum begitu, motonya apa Pak? Atau prinsip? Ya, namanya hidup untuk melayani lah. Oke. Sebab saya sangat terkesan dengan bapak saya, ya. Dan kalau saya juga terkesan kepada seorang pejabat pemerintah, ya. Tapi pejabat pemerintah ini di Amerika, namanya Ronald Reagan. Nah, Ronald Reagan ini pernah mendapat dalam konsensus pada masa pemerintahan dari siapa namanya yang Kristen ini, yang Katolik, siapa namanya dulu yang presiden Katolik itu, dia mendapat apa namanya di konsensus nasional ini, dia dianggap orang yang paling populer di Amerika. Ronald Reagan. Ronald Reagan nomor 2. Sudah yang Washington apa segala macam, bahkan Elvis, ya. Di situ juga ada Martin Luther King, ya. Ya. Tapi kenapa Ronald Reagan? Karena Ronald Reagan ini mengatakan segala persoalan di dunia ini ada jawabannya di dalam Alkitab. In every pages of the Bible is the answer of all problem in this world. Setiap persoalan dunia ada jawabannya dalam Alkitab. Itu prinsip dia. Berarti memang Alkitab itu betul-betul adalah jawaban dari segala persoalan. Ya. Jadi dia pakai 2 Tawarikh 4:7 itu Pak. 2 Tawarikh 4:7. Saya akan bacakan di 2 Tawarikh pasal 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya umatku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Itu prinsip dari Ronald Reagan. Iya. Jadi dia berdoa, dia percaya betul bahwa ada janji itu kan dalam 2 Tawarikh ini. 2 Tawarikh ini ditulis oleh Ezra, ya. Iya. Ezra ini sendiri itu merupakan satu favorit saya karena dia bertekad, ya. Iya. Dia bertekad untuk meneliti hukum Tuhan, iya. melakukan dan memberitakannya. Iya, betul. Dia bukan nabi, ya dia memang imam dan seorang ahli Alkitab, ahli kitab lah. Betul. Dia mendapat kepercayaan dari raja kan, ya, untuk membangun bait suci. Jadi dia memakai Ronald Reagan memakai 2 Tawarikh ini. Dia Jadi sangat percaya bahwa kalau kita bertobat, ya, dan itu dia pakai. Waktu dia ketemu dengan Gorbachev, ini kan zamannya waktu dia sudah dilantik jadi presiden, ketemu dengan Gorbachev, dan mereka mengatakan cuma kau dan saya bisa menentukan kita perang apa tidak di dunia ini. Nah, sebelumnya itu dia berdoa, dia bilang tolong Tuhan, saya menghadapi masalah yang besar, tapi kalau engkau berkenan, maka dia akan ikut apa yang engkau kehendaki. Dan dia mengatakan hanya engkau dengan saya. Sekarang menentukan kita perang, membatasi persenjataan atau damai. Akhirnya mereka damai. Sejak Gorbachev inilah Rusia ini berobat sampai sekarang. Ya toh? Ini si Putin ini kan Kristen. Iya. Ya? Iya, betul. Ya? Berubah. Jadi itulah. Jadi dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesi, prinsipnya tetap satu ya, melayani Tuhan. Melayani Tuhan. Ya. Jadi Tuhan kasih profesi itu. Ya. Ya toh? Mulanya saya agak ragu, ya, jangan engkau mau menghakimi supaya kau tidak dihakimi. Rupanya Tuhan memang taruh di sini supaya bagaimana menegakkan hukum dengan baik. Iya. Ya. Jadi berkarir sampai di Kejaksaan Agung
puncak karir itu apa? Bintang 3. Jaksa Agung Muda. Jaksa Agung Muda ya, bintang 3 ya. Ya, Jaksa Agung Muda. 3 bintang bukan bintang 3, 3 bintang ya. 3 bintang di sini ya. Ya, jadi Jaksa Agung Muda ini adalah staf masuk pimpinan kejaksaan. Olehnya waktu saya sudah masuk pimpinan kejaksaan, kebetulan Jaksa Agungnya teman sependidikan saya, Pak Singgi. Ya, saya bilang, Pak, kita menempatkan orang ini sebab untuk menempatkan Kajari atau Kajati melalui pimpinan kejaksaan, ya termasuk Jaksa Agung Muda, ya. Dan Pengrekun juga ini masuk Jaksa Agung Muda setelah itu, ya. Ada dikatakan ya bahwa bila seorang tidak dapat mengepalai rumah tangganya sendiri, jangan dia diberikan kepercayaan untuk memimpin umat yang lebih besar. Ya toh, berapa itu? Bila seorang tidak dapat mengepalai 1 Timotius 3 ayat 5 mungkin. Iya. Ya? Iya, nasihat Rasul Paulus ya. 1 Timotius 3 ayat 5. Coba saya lihat ya. Bila seorang tidak dapat mengepalai rumah tangganya sendiri, maka janganlah dia diberikan 1 Timotius pasal 1 Timotius 3 ayat 5. 3 ayat 5. Jika seorang tidak tahu mengepelai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Ya, jadi kita pakai Jadi itu kita standar pakai. ya? Standar. Ya, dia bukan seiman saya, tapi logis sama dia toh. Bila seorang saya tidak bilang ini dari Alkitab. Ya, ya. Iya ya. Saya tidak bilang dari Alkitab. Dan itu dipakai. Ya, Pak, sampai sekarang dipakai. Kalau dia enggak apa namanya, anak-anaknya dia enggak bisa didik karena apa sekarang, enggak boleh kasih piano. Sampai sekarang dipakai. Jadi itu standar ya? Itu standar. Kalau dia tidak bisa mengepalai rumah tangganya sendiri, jangan dia jangan dikasih jabatan sebagai pemimpin ya. Jangan dikasih jabatan di jajaran kejaksaan itu ya. Jangan. Itu luar biasa. Dan itu dipakai sampai sekarang. Nah, sebagai seorang Jaksa Agung Muda itu yang terakhir, jabatan terakhir ya sebelum pensiun ya. Jaksa Agung Muda namanya ya. Adakah di situ pekerjaan yang paling berkesan? Semua berkesan. Jadi kita kan mewakili pemerintah di pengadilan, ya, baik perdata maupun pidana. Pidana, oke. Ya, namanya dalam istilah Londonya yang betul, Sakwaarnemer van de Staat in de rechtbank, publiek rechter en civil rechterlijk. Kita adalah wakil dari pemerintah dan di pengadilan, baik perdata maupun pidana. Nah, kalau perdata itulah mereka yang memang urus pidana toh. Kalau yang perdata ada bupati atau ada menteri atau presiden digugat, kita yang mewakili. Itu olehnya pengacara negara. Pengacara negara. Di Belanda namanya advokat general. Iya. Advokat general. Dan waktu berkunjung ke kantor waktu itu, Pak Trisno, wakilnya Pak Harto. Ya. Saya dengan Pengrekun, dia waktu itu belum jam. Tapi waktu dia menjelaskan juga dia dihargai sampai tapi waktu saya ditanya, saya Pak sudah 3 kali presiden jadi klien saya. Ya, sudah 3 kali dan semua menang. Nah, juga kita pernah ke Amerika maupun ke Jerman karena di sana kita digugat toh. Jadi kita kalau pegawai negeri digugat, ya, pegawai negeri atau pegawai negeri sipil, atau siapapun yang dari eksekutif, yudikatif ini, digugat, kita yang mewakili sebagai pengacaranya. Itu namanya pengacara negara. Ya, advokat general. Jadi di Belanda itu Jaksa Agung Muda disebut saja advokat negara. Semua jaksa di sana boleh mewakili kita di sini enggak, gitu, sudah ada bagiannya. Ya. Jadi itulah. Jadi pensiun di Kejaksaan Agung ya, Jaksa Agung Muda ya. Sesudah pensiun pekerjaannya tetap berhubungan dengan bidang hukum ya. Tetap. Buka ini kantor pengacara. Jadi saya dengan Pengrekun
Waktu itu sama-sama satu hari itu. Oh. Kita coba buka pengacara ya, kau urus deh, Iya. kau cepat. Iya. Ya. Jadi pengacara kita, dia buka kantor pengacara sampai sekarang. Iya. Saya memang buka kantor, tapi saya tidak pernah ke pengadilan, hanya membantu-bantu perusahaan-perusahaan. Oh, Ya. oke. Nah, kalau hari ini masih dipakai oleh negara di apa ya? Oh, itu sebetulnya kita namanya ya, ini hakim swasta. Oh. Nah, arbiter itu hakim swasta, tapi internasional. Ya. Internasional. Dan sekarang itu undang-undangnya nomor tahun 1930 tahun 1999 ya. Ada undang-undangnya. Dan semua negara maju punya itu arbiter. Dan kita juga sering sidang di luar negeri. Jadi hanya perkara perusahaan, perkara perdata, nah, tapi lebih baik kita banyak mendamaikan orang. Jadi karena mendamaikan itu disebut anak-anak Allah toh. Iya. Berbahagia kamu mendamaikan karena disebut anak-anak Allah. Jadi tapi kita lihat sekarang, saya agak sedih sekarang melihat penegakan hukum terus terang. Penegakan hukum di Indonesia khususnya. Ya, saya Ya. terutama modal iblis kan cuma 3. Ya. Keinginan agak daging, perut dan di bawah perut ya, Iya. dan seks. Keinginan mata, ingin kaya. Atau keangkuhan hidup juga ingin jabatan supaya dia kaya. Jadi intinya uang, ya. Cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Betul. Love of money is the root of all evil. The love of money is the root of all evil. Cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Iya. Dan itu sekarang kita saksikan, bayangkan, Iya. 2 menteri agama yang mestinya mengajar segala rohani, 2 menteri agama masuk penjara, 2 menteri sosial masuk penjara. Aduh, itu sudah lebih dari melacurkan diri. Ya. Nah, bicara soal hukum, saya pernah kena pasal juga ya, dijaring dengan pasal 156A KUHP. Saya lupa bunyinya itu. Dengan sengaja di muka umum, ya intinya penodaan agama. Penodaan agama ya. 156A itu kan ancaman maksimal 5 tahun. Karena kesaksian saya, ya maka saya dicerat dengan pasal itu. Lalu kemudian jaksa menuntut 4 tahun, hakim memutuskan 4 tahun dan 6 bulan. Jadi 6 bulan lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum. Ya banding kasasi sama, ya jalani. Saya jalani secara keseluruhan 3 tahun dan 2 bulan. Karena ada potongan kan remisi. Nah, jadi seperti tadi Bapak bilang, prihatin dengan penegakan hukum hari-hari ini. Emang ada apa, Pak? Ya, artinya kita harus tahu bahwa kita ini hidup memang dalam negara yang konstitusinya bagus. Ya. Undang-undang dasarnya bagus. Jika kita saya taruh di belakang sini. Ya. Di belakang sini ada undang-undang dasar dan ada yang internasional hak-hak asasi manusia. Ya, appendix ya. Appendix ya. Appendixnya undang-undang dasar dengan hak-hak asasi manusia. Ya. Jadi itu hukum itu memang bagus. Ya. Hukum itu memang bagus. Jadi olehnya ada seorang penulis, saya sebutkan juga kemarin-kemarin, penulis Belanda, ahli hukum pidana mengatakan, berikanlah saya hakim-hakim yang bagus, geef mij goede rechters, berikanlah saya jaksa-jaksa yang baik, geef mij goede officieren van justitie, geef mij goede politieambtenaren, berikan saya polisi-polisi yang baik, dan dengan kuhab yang jelek saya akan menegakkan hukum. Jadi orangnya yang perlu. Ya. Kalau di sini kan kita sekarang itu sebelum orang diajukan mungkin sudah ada calon namanya itu, hukumannya sudah ada itu. Oh, sudah ada ya. Jadi hukumannya sudah ada sebelum
vonis ya. Dan itu bukannya apa aja kita. Semua istilah saya boleh orang marah bahwa hukum itu sudah menjadi komoditi bisnis. Oh, iya ya. Boleh jadi. Hukum, saya kecewa betul dengan kondisi sekarang. Hukum itu sudah menjadi komoditi bisnis. Komoditi bisnis. Dari penyidikan sampai Mahkamah Agung. Ya. Ya. Ya, saya sendiri ngalamin bahwa penerapan hukum di pasal 156A KUHP itu tumpul ke ke mayoritas tapi tajam kepada minoritas, ya kan? Padahal kalau kita lihat lihat aja Ahok. Ya, Ahok. Ya. Tapi you harus berbahagia karena you pernah menderita karena Kristus. Haleluya. Iya, betul. Pasalnya tuh. Iya. Mengucap syukur kau pernah menderita kan. Iya. Ya, memang di Indonesia masih perlu dianu lagi ya, ditinjau kembali pasal 156A. Tapi kayaknya dengan ada undang-undang yang baru ini, hukum KUHP kita yang baru ini yang direvisi ya. Bapak pernah dengar itu sudah ada? Ya bagus semua aturan, pokoknya aturannya bagus. Ya. Semua aturan sekarang bagus, cuma pelaksanaannya jelek. Itu dia. Nah, kalau soal penodaan atau penistaan agama kan, ya ada Yusuf Roni juga, ya ada banyak orang meninggal tuh. Iya. Dengan siapa namanya yang biasa kayak Hamran Amrin. Yang ketuanya dulu waktu di jalan Raden Saleh. Di Raden Saleh si Junaidi Salat. Siapa? Pak Fatah. Junaidi Salat. Ya, Junaidi Salat. Dia kan rajin salat tuh ya. Dia rajin salat tapi karena rajin salat maka dia mendapat kebenaran. Kebenaran Junaidi Salat. Kemudian dulu ada Pak Fatah ya. Ada yang paling fenomenal itu Pak ini mungkin ya. Pak siapa namanya Hamran Amri. Saya mau cerita mengenai Hamran Amri ya. Semua orang kenal dia. Iya. Dia sering waktu saya tinggal di Pondok Indah dulu, dia sering saya minta datang khotbah. Jadi dia punya buku tiba-tiba. Saya kan ketua Satgas T, ketua polisi dari para jaksa kayak Sambo ini. Ya, polisi. Saya polisi daripada jaksa. Dan dia namanya ketua Satgas T. Oh. Ya, jadi saya bisa periksa jaksa tinggi apa segala macam ya. Iya, pernah itu. Dan satu hal bahwa kita juga mempunyai sebagai saya waktu itu juga sebagai ketua clearing house. Clearing house itu meriksa buku-buku barang cetakan yang bertentangan dengan hukum. Nah, jadi Hamran Amri ini dia keberatan. Kenapa saya punya buku-buku padahal saya hanya jawab-jawab? Ya, menjawab. Ya, hanya menjawab pertanyaan. Betul. Kenapa langsung dicekal oleh kejaksaan? Dia tahu bahwa saya ini ketua clearing house namanya itu, lain dengan tadi. Clearing house ya. Clearing house menanukan buku-buku yang bertentangan dengan. Jadi dia mau adukan jaksa agung. Saya bilang jangan. You berdoa supaya you tenang. Saya bilang ada pasalnya. Apa sebab? Saya bilang begini. Kau teruskan saja cetak. Ya, teruskan cetak, tapi tulis hanya untuk kalangan sendiri. Hanya untuk kalangan sendiri ya. Terus saja cetak. Dia terus cetak kalangan sendiri. Rupanya banyak orang cari. Banyak orang cari Pak. Ya, tidak bisa mau dia. Dan satu hal tidak berani jaksa agung bertanya sama saya karena dia larang tidak melalui clearing house. Betul. Clearing house. Wah. Jadi tetap jalan. Jadi luar biasa ya Bapak juga sebagai seorang jaksa agung tapi juga menjadi terang ya, menjadi garam ya. Oke, kita udah mau 35 menit ya, udah mau 45 menit ya. Kita akan mengakhiri. Nah, sebelum kita akhiri Pak, karya-karya Bapak, ya ini ada buku ya,
Ini buku apa namanya nih Pak? Kamus Hukum. Ini ya, Kamus Hukum ya. Dia punya judul kan sebetulnya dua. The Contemporary Law Dictionary itu. Iya. Berarti kamus hukum yang kontemporer. Iya, Ya, Kamus sekarang Hukum. pakai judulnya bahasa Indonesia. Oh, Pak. ini bahasa Inggris ya. Tetapi ada bahasa Inggrisnya juga di atas. Oh, jadi ada 2 buku ini ya. Jadi memang ada banyak tambahan di sini. Banyak tambahan dalam buku yang baru itu. Nah, sudah dua cetakan. Ini cetakan yang baru lagi. Bukan, yang ini ya. Ini saya pakai saja sampulnya. Tanggal 25 sudah ada di Jadi Gramedia. ada 2 buku ini ya Bapak Ibu, kalau pingin buku ini atau Bapak Ibu yang sebagai seorang praktisi hukum atau yang berminat dengan hukum, ada buku ini juga sebagai ya mungkin pelengkap ya dari perpustakaan Bapak Ibu ya. Bisa dimiliki di mana ini disedia? Ini Gramedia. Gramedia ya. Toko buku Gramedia, tidak sembarang cetak. Ya, Pak, Bapak dulu kan aktif melayani di gereja-gereja ya sebagai seorang ya pengkhotbah lah. Apa sampai hari ini masih? Oh masih. Masih ya. Semua gereja teraja yang ada di Jakarta dan sekitarnya sudah pernah saya. Ya pernah hadir tuh. Iya, betul. Betul. Pernah hadir. Iya. Dan memang mula-mula kan saya tidak mau jadi jaksa, tetap mau jadi kayak ayah saya kerja untuk sosial, bahkan kalau bisa jadi pendeta, tapi ya, rupanya Tuhan kasih saya di sini. Ya. Ada maksudnya. Betul. Ya. Ada maksudnya. Bahwa melayani Tuhan itu bukan hanya Ya. jadi pendeta, tapi melayani Tuhan dengan profesi kita ya. Dengan profesi kita. Nah, Pak, terakhir nih ya, barangkali ada semacam pesan-pesan untuk generasi muda ya, generasi milenial ya, berhubungan dengan melayani Tuhan. Nah, pertama-tama ya kita harus sadari Ya. bahwa untuk apa kita hidup ya di dunia ini. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ya toh? Betul. Gambar dan rupa Allah menurut citra Allah. Ya. Jadi karakter Allah itu apa? Kudus, pengasih, setia, kekal. Ya. Holy, love, faithful, and eternity. Eternity. Jadi karena kita ini hidup 2 chapter. Dari kelahiran sampai kematian, ini chapter 1. Tapi chapter yang benar inilah. Ini permulaan chapter yang benar, dan di sini masa percobaan. Di sini masa percobaan ya. Apa yang kita bikin dalam masa yang singkat ini, kita akan diadili pada permulaan di sini. Akan diadili. Sebab dicatat ada dalam buku catatan kitab peringatan dan kitab Kehidupan. apa tadi? Kehidupan. Ada 2 kitab. Kitab peringatan dan kitab kehidupan. Sudah ada di situ. Jadi supaya kau lolos, jangan sampai apa yang kau perbuat dicatat dalam kitab-kitab peringatan. Kalau kitab kehidupan berarti sudah lolos kau. Ya, peringatan kan ini diuji. Nah, ini harus kita tahu, hidup sangat singkat ya. Betul. Sangat singkat. 70 tahun, 80 atau 120 tahun singkat. Kalau 120 tahun itu tidak sampai 50.000 hari. Cuma 42.800 ya, hari. Sedangkan hidup kekekalan ini cuma berapa kali mau cari duit itu ya. Mau cari duit buat apa? Ya. Saya kira bukan orang kaya itu belum tentu senang. Contohnya itu Onassis, orang kaya yang paling sial yang saya tahu adalah Onassis. Istrinya diambil orang, dia tidak bisa makan sembarang, orang lain yang makan enak tuh. Alkitab juga bilang begitu tuh. Ya, dia beli jet buat anak satu-satunya, jatuh mati. Akhirnya tinggal cucunya dengan orang Rusia, habis. Orang kaya yang menderita. Orang kaya yang menderita. Orang kaya yang paling kaya menderita. Jadi kita berbahagia lah, jangan cari macam-macam. Tuhan bilang, Pemasmur juga bilang, Tuhan jangan bikin saya kaya supaya saya tidak jangan melupakan Engkau, dan jangan bikin saya miskin supaya saya tidak mempermalukan Engkau, supaya saya mencuri. Amsal. Amsal. Supaya jangan saya mencuri, korupsi. Kita mempermalukan Tuhan kalau kita korupsi.
Kalau dikatakan korupsi selamanya sampai kau mati ditahu itu pernah korupsi sama manusia. Nama baik lebih berharga dari harta kekayaan. Baik Bapak Ibu, dan secara khusus juga generasi muda, itu pesan-pesan dari Bapak Martin Basiang. Dan tentu saya akan tutup dengan satu ayat di Roma pasal 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bapak Ibu, seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Martin, bahwa di dalam hidup ini kita harus menyadari bahwa Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kita. Seperti Pak Martin tadi, dalam seluruh tugas kerja sebagai seorang praktisi hukum, dalam karirnya tetap mengandalkan Tuhan, dan tadi prinsipnya adalah melayani, ya, melayani Tuhan. Karena itu dalam kesempatan ini juga saya mau sampaikan bahwa biarlah kita semakin rajin melayani Tuhan. Semangat kita terus menyala untuk melayani Tuhan. Amin. Sebab berapa lama sih kita hidup dalam dunia ini? 70, 80, selebihnya, ya kan? Dan di dunia ini seperti disampaikan tadi hanya sementara. Dan itu hanya ya bayangan. Kita hidup dalam dunia ini bayangan, ya. Yang hidup yang sesungguhnya sesudah kita meninggalkan dunia ini. Nah, karena itu tidak ada hal yang paling membahagiakan selain kita memiliki Yesus Kristus dan kita memuliakan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Terima kasih untuk kebersamaan pada kesempatan ini. Terima kasih Pak Martin. Terima kasih. Ya, sebelum kita tutup, kita mau berdoa. Kami datang di hadapan-Mu mengucap syukur buat kesempatan hamba boleh berjumpa dengan Pak Martin Basiang, 85 tahun nanti pada tanggal 27 Maret. Tuhan karuniakan kepada beliau dan masih tetap sehat, segar, masih aktif bekerja di Bani. Tuhan terus pakai menjadi alat Tuhan, menjadi garam dan terang. Tuhan karuniakan kesehatan, Tuhan urapi dari ujung kepala sampai ujung kaki, sehat sempurna bersama istri yang terkasih dan juga anak-anak. Seisi rumah di tempat ini Tuhan berkati. Inilah kami juga mau berdoa untuk setiap mereka yang menyaksikan tayangan ini. Tuhan berkati mereka, jawab doa-doa mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Martin. Terima kasih. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Iya, shalom. Kita kasih dada di sini.